Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mu'azzami bitauhidi. Wa sallallahu wasallama ala nabina Muhammadin al-makhsusi biha ajalil mazidi wa ala alihi wa sahbihi ulil fadli wa ra'yi as-sadidi. Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Di sore hari ini kembali kita lanjutkan pembelajaran kita, yaitu meneruskan pembacaan matan Al-Ajrumiyah beserta syarahnya dari Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullahu taala. Nah, saat ini kita akan masuk kepada pembahasan tawabi'. Ya. Kita akan masuk kepada pembahasan tawabi'. Nah, apa itu tawabi'? Tawabi' adalah kedudukan kata yang dia i'rabnya nanti mengikuti kata sebelumnya. Dan tawabi' ada 4, diawali dengan pembahasan na'at. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, musannif berkata, nah, ya, musannif berkata, babun na'ati. An-na'atu tabi'un liman'utihi fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa tankirihi. Yang dinamakan na'at adalah kata yang mengikuti man'utnya. Ma ma'na man'ut, ya. Man'ut artinya mausuf, yakni kata yang disifati. Ya, nah. Kata yang disifati disebut man'ut, sedangkan na'at sendiri adalah kata sifat. Nah, maka bagaimana i'rabnya ikut kepada man'utnya? Kalau man'utnya rofa, maka na'atnya rofa. Kalau man'utnya nasab, maka na'atnya nasab. Kalau na'atnya khafat, kalau man'utnya khafat, maka na'atnya khafat. Begitu pula dari segi ta'rif, ya, dan tankir. Kalau man'utnya ma'rifat, ya ma'rifatlah na'atnya. Kalau man'utnya nakirah tankir, maka nakirah pula na'atnya. Taqulu, engkau katakan, ini contohnya, ya. Qama Zaidun al-aqilu. Qama Zaidun al-aqilu. Qama sebagai apa? Fi'il. Dia sebagai fi'il, maka jelas Zaidun di sini sebagai fa'ilnya. Dan Zaid isim. Ma'rifat enggak Zaid? Ma'rifat karena isim alam. Kemudian al-aqil di sini menjadi apa? Na'at untuk Zaid. Maka Zaid selain menjadi fa'il untuk qoma, maka dia menjadi man'ut untuk akil. Lihat, ya, al-aqilu di domah na'at, ya. Kenapa demikian? Karena Zaid di domah juga. Sebab kenapa Zaid di domah? Karena dia berkedudukan rofa, menjadi fa'ilnya si qoma. Contoh berikutnya yang kedua, ra'aitu Zaidan al-aqila. Al-aqila di sini menjadi na'at untuk Zaid. Lantas mengapa al-aqila di sini di fathah? Ya, karena dia mengikuti Zaid yang berharokat fathah pula. Ya, Zaid di situ keadaan akhirnya fathah karena dia menjadi maf'ulun bih. Ya, maf'ul bih objek dari kalimat ra'aitu. Nah, maka i'rabnya nasab si Zaid. Al-aqila pun juga nasab karena mengikuti Zaid. Berikutnya marartu bi Zaidin al-aqili. Al-aqili di sini menjadi na'at untuk Zaid. Kenapa al-aqili dibaca kasrah? Karena memang Zaid isim yang diikuti oleh al-aqil itu kasrah, terletak setelah huruf jar, huruf jarba.
Ya. Nah, al-akili. Maka Zaid di sini menjadi man'ut, ya, kata yang disifati. Dan luar biasanya, masya Allah, tabaraka wa ta'ala. Al-Imam Ibnu Ajurum rahimahullah mengikut sertakan pembagian isim, ya, berdasarkan tentu dan tidak tentunya, ya. Nah, ini pembagian isim berdasarkan tentu dan tidak tentunya. Yakni ada isim ma'rifat yang telah tentu, kemudian ada isim nakirah yang tidak atau belum tentu. Nah, ya, atau belum tentu. Al-ma'rifatu wal ma'rifatu khamsatu asya. Kenapa pembagian ini harus dijelaskan di bab na'at? Karena na'at itu juga membahas ma'rifat nakirah. Maka kita harus paham mana ma'rifat, mana nakirah. Karena tidak semua isim yang ditanwin itu nakirah. Buktinya Zaidun ditanwin, namun dia tidaklah nakirah, melainkan apa? Melainkan ma'rifat, ya. Melainkan apa? Ma'rifat. Kalau kita ingin menyeimbangkan, ya, kita cari padanan ma'rifat dalam bahasa Inggris, maka bagaimana? Definite dan indefinite. Gitu ya. Ma'rifat itu definite. Oke. Sedangkan nakirah indefinite. Indefinite. Oke. Silakan dibaca. Ada 5 isim yang tergolong ma'rifat. Tafadhal. Ada? نعم. Nah, silakan. المعرفات المعرفات خمسة خمسة أشياء. أشياء. الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والاسم العلم نحو زيد و- ومكة، واسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، واسم الذي فيه الألف ألف واللام نحو الرجل والغلام. وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. والنكرة كل اسم شائع في جنسه ولا ينتص به واحد دون آخر. وتقريبه كل ما صلها دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس. Baik. Ma'rifat ada 5. Yang pertama adalah al-ismu al-mutmar, yakni domir. Baik domir yang munfasil maupun muttasil, intinya domir, ya, itu ma'rifat. Nah, contoh anak anta ini contoh untuk domir munfasil. Wal ismul alam, dan juga nama, baik nama orang maupun nama tempat. Di sini beliau memberikan 2 contoh, satu nama orang Zaid dan satu lagi nama tempat, yaitu Makkah. Kemudian ada isim mubaham. Isim mubaham itu dia membawahi 2 isim isyarah, maka di sini dicontohkan hadza hazihi, haulai. Kemudian apa? Isim mausul, ya.
isim mausul alladzi allati. Itu juga masuk ke dalam isim mubham. Namun di sini Al-Imam Ibnu Ajurum tidak memberikan contoh dari isim mausul. Baik. Berikutnya wal ismul ladzi fihi al alif wal lam. Maksudnya ini adalah setiap isim yang ada alif lam di awalnya. Contoh ar-rajul, al-ghulam. Nah, ya. Dan yang kelima adalah ma'udifa ila wahidin min hadhil arba'ah. Setiap isim yang diidofahkan baik diidofahkan kepada domir, maka dia menjadi ma'rifat, maupun isim yang diidofahkan kepada isim alam maka menjadi ma'rifat pula, dan juga diidofahkan kepada apa? Isim isyarah gitu, atau juga diidofahkan kepada isim mausul. Nah, atau yang terakhir diidofahkan kepada isim yang dilekati oleh alif lam maka menjadi ma'rifatlah isim tersebut. Begitu ya. Nah, an-nakirah, nakirah itu adalah kulus min sya'i'in. Nah, nakirah adalah isim, ya, setiap isim yang sya'i'. Ma makna sya'i'? Am, bimakna am, umum. Ijmal, global. Fi jinsihi, pada jenisnya. La yakhtassu bih, tidak terkhusus. Naam, wahidun duna akhar, tidak terkhusus satu di antara yang lainnya. Wa taqribuhu, dan pendekatannya agar kita mudah memahami. Al-Imam Ibnu Ajurum mengatakan apa? Kullu ma salaha dukhulul alif wal lam. Intinya apa? Setiap isim yang bisa masuk alif dan lam di awalnya, dia bisa juga alif lamnya dihilangkan. Ketika alif lam dihilangkan, jadilah isim nakirah. Contoh ada kata ar-rajul dan al-faras di sini kan contoh ma'rifat karena ada alif lam. Alif lam hilang, jadinya apa? Nakirah. Al-faras alif lam hilang, jadinya apa? Faras, jadinya nakirah. Nah, ya. Ini perkataan dari Al-Imam Ibnu Ajurum. Baik. Dan untuk naat, ya, nah, untuk naat ini dia memiliki pembagian. Nah, dia memiliki pembagian naat, ya. An-na'tu. Enggak terlebih semua. Ya, dia punya pembagian dua. Yang pertama nanti ada namanya na'at hakiki. Ya, na'at hakiki, dan kemudian kedua adalah na'at sabab. Baik. Ya. Dan na'at hakiki ini dia terbagi lagi menjadi tiga. Ya, ada nanti yang mufrad. Kemudian apa? Jumlah. Kemudian ada syibhu jumlah. 6. Syibhu jumlah. Silakan digambar tasjir seperti ini di kitab teman-teman. Kita akan bahas ini tuntas, ya. Sore hari ini membahas na'at. Baik yang hakiki bagaimana konsepnya maupun yang sababi. Gitu, yang hakiki mufrad, jumlah, dan syibhul jumlah. Sudah? Alhamdulillah kalau sudah. Qala syarihu wafaqahullahu. Qala syarih waffaqahullahu, telah berkata pensyarah yakni Syekh Saleh bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah taala. Semoga Allah menjaga beliau. Waffaqahullah, semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan juga beliau. Amin. Lamma faraghal musannifu, tatkala penulis itu selesai
Ya. Min addil marfu'ati istiqlalun. Istiqlalan. Naam. Min addil marfu'ati istiqlalan. Naam. Ketika penulis rahimahullah ini telah selesai dari addi, pembahasan ya naam, marfu'at. Baik. Istiqlal yang dia berdiri sendiri. Nah, istiqlalan ya, di mana pembahasan marfu'at itu berdiri sendiri. Baik. Walaupun ya diikutkan pembahasan apa di dalamnya kemarin? Khobar kana dan isim inna diikutkan ya. Padahal harusnya itu masuk ke dalam pembahasan mansubat. Nah, di sini kemudian beliau ya bab tawabi' ini diawali dengan na'at, pembahasan sifat ya. Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan atsba'aha bidzikril marfu'i. Nah, atsba'aha bidzikril marfu'i. Taba'an. Ya. Taba'an. La istiqlalan. Taba'an la istiqlalan. Bagaimana cara menerjemahkannya nih? Atsba'aha, beliau mengikutkan pembahasan marfu' ya, taba'an. Sebagai bentuk tuh maf'ul ajli itu taba'an ya. Sebagai bentuk apa? Pengikut sertaan saja. Nah, begitu. Ketika beliau mengikutkan pembahasan marfu' dengan pembahasan ini, jadi itu dalam rangka tabaan, pengikut sertaan sajalah istiqlalan. Begitu, bukan berdiri sendiri. Baik ya. Wa huwa al-mutaqaddimu. Wa huwa al-mutaqaddimu. Naam, zikruhu. Dan tentu penyebutan marfu yang berlaku di sini. Naam. Ya, sebagai apa? Tabaan, pengikut. Kok marfu sih? Pembahasan tawabi' ya, pembahasan tawabi', pembahasan tabi'. Nah, ya, tabaan. Pembahasan apa? Tabi'. Isim-isim yang mengikuti. Baik. Baik nanti mengikuti pada rofa'nya, namun di sini dibahas sekaligus ya di bab ini. Nah, ketika tabi' ini mengikuti i'rab nasab dan i'rab jer. Baik ya. Jadi nggak diulangin lagi sama beliau ketika pembahasan isim-isim yang dinasab dan isim-isim yang dijer. Pembahasan tawabi' ini nggak diulang lagi sama beliau, enggak. Ya. Maksudnya pembahasannya. Maka oleh sebab itu beliau katakan apa? Naam. Mimma ja'alahu arba'ata asya'a. Beliau jadikan menjadi 4 macam. Beliau jadikan tabi' itu ada 4 macam. Yang pertama adalah na'at. Kemudian yang kedua ataf. Yang ketiga taukid. Dan keempat badal. Ya. Fa'aqada. Aqada tuh. Aqada. Fa'aqada hadhihi tarjamata wa thalathata abwabin ba'daha libayanit tawabi'i. Nah, beliau penulis mengikat pembahasan 4 macam tersebut ya, diikat nih aqada. Pembahasan ini, nah, 4 macam tabi'. Wa thalathata abwabin ba'daha libayanit tawabi'. Begitu. Menyebutkannya ke dalam 3 bab pembahasan.
Naam, setelahnya untuk menjelaskan tawabi', faktor-faktor yang mengikuti. Naam, ya. Wabtada'ahunna. Naam, wabtada'ahunna. Beliau memulai 4 macam tabi ini dengan na'at. Ma makna an-na'at? At-tabi'u alladhi yubayyinu matbu'ahu bi dzikri sifatin min sifatihi aw sifati man yata'allaqu bihi. Ya. Na'at itu adalah pengikut yang menjelaskan apa yang diikutinya dengan penyebutan salah satu sifat atau sifat-sifat yang tentu berkaitan dengannya. Wa matsala lahu faqal. Al-Imam Ibnu Ajurum memberikan permisalan, memberikan contoh di sini dengan kata Zaid, ya. Dimulai dari yang rofa dulu, qoma Zaidun al-aqilu, kemudian yang nasab, ra'aitu Zaidan al-aqila, kemudian yang jer, wa marartu bi Zaidin al-aqili. Ya. Fal akil di sini, kata akil yang ada di 3 model kalimat ya, di atas, contoh yang diberikan oleh Al-Imam Ibnu Ajurum, ya, fil amsilatil mazkurah, pada contoh-contoh yang telah disebutkan, dia itu adalah tabi'un lil marfu'at. Ini bagi yang pertama, qoma Zaidun al-aqilu. Baik. Ya. Kemudian yang kedua, dia apa? Tabi'un lahu fi i'rabihi, na'am, birraf'i. Nah, ya. Fin wan nasbi. Nah, ini kedua, nasab. Kemudian wal khafdi. Ya, khafat tuh. Yang ketiga berarti. Wa fi ta'rifihi ay yakni, ya, fi kaunihi ma'rifatan. Fi kaunihi ma'rifatan. Ini kalau ana baca ma'rifatan itu dia menjadi apa? Jadi apa nih? Halo. Kan ana baca kaunihi ma'rifatan. Ma'rifatan, kenapa dibaca ma'rifatin bukan ma'rifatan, bukan ma'rifatin? Jadi khobarnya si kaun. Kaun itu kan perubahan dari kana, masih memiliki fungsi yang sama dengan kana, yaitu apa? Tarfa'ul isma wa tansibul khobara. Kembali kepada al-akil di sini menjadi naat untuk kata sebelumnya itu Zaid. Nah, akil di situ ma'rifat dengan al. Ya, berarti ma'rifatnya mengikuti kata ma'rifat sebelumnya dia. Fafil mithalil awal Zaidun marfu'un ma'rifatun wal akilu marfu'un ma'rifatun, gitu ya. Contoh yang pertama itu Zaid marfu, ya, di rofa ma'rifah, dan Zaid adalah isim ma'rifah karena dia isim alam. Al-aqilu di situ marfu, dia di rofa, ma'rifat juga dengan alif lam karena dia mengikuti isim alam yang notabene-nya ma'rifat juga. Wa fi tsani Zaidan mansubun ma'rifah, ya kan? Wal aqila mansubun ma'rifah. Wa fil mithali ats-tsalis Zaidin makhfudun ma'rifah wal aqili makhfudun ma'rifah. Baik, kita lanjut. Ya. Nah, wa hazihi
at-tabaiyatu fit ta'rifi, ya, fit ta'rifi. Nah, wa hadhihi at-tabaiyatu fit ta'rif wa muqabilihi at-tankira wa muqabilihi, gitu ya. Nah, dan pengikutan ini at-tabaiyah artinya apa? Pengikutan. Dan pengikutan ini fit ta'rif di dalam ma'rifat, ya, wa muqabilihi at-tankira, dan lawannya itu muqabilih artinya apa? Lawannya, dan lawannya itu adalah naqira di fathah, ya kan? Nah, ya, naqira mengharuskan, aujabat aujabat bayana haddil ma'rifati wan nakirati, mewajibkan adanya penjelasan dari pendefinisian ma'rifat dan nakirah, karena ketika membahas na'at kita menyinggung diksi ma'rifat, gitu ya. Maka oleh sebab itu dzakara al-musannifu, musannif al-Imam Nawajurum menyebutkan anal ma'rifata, bahwasanya ma'rifat itu ada 5 macam. Al-awwal, yang pertama, al-ismu al-mutmar, isim domir, ya. As-tsaniha, yang kedua adalah al-ismul alam, kata nama, ya. Nah, baik nama orang maupun nama tempat. Wa huwa ma wudi'a li muayyanin bila qaidin. Nah, ini yang dimaksud dengan apa? Isim alam, ya. Yang dimaksud dengan isim alam itu adalah ma wudi'a li muayyanin bila qaidin. Apa maksudnya di situ? Isim yang menunjukkan atau wudi'a, diletakkan, apa yang diletakkan li muayyanin, gitu, untuk menunjuk sesuatu yang telah tentu muayyan bila qaidin, tanpa adanya ikatan atau pengikat, gitu. Sesuatu yang apa namanya ditentukan tanpa adanya pengikat. Contoh Mekah. Nah, Mekah. Kita tidak perlu lagi katakan, ya, Mekah yang itu, enggak. Ya, karena yang namanya Mekah sudah itu merujuk kepada kota Mekah. Itu yang dimaksud dengan apa? Bila qaidin, tanpa ikatan. Wasalisuha, ya, wasalisuha. Dan yang ketiganya ini adalah al-ismul mubham. Isim mubham apa tuh? Al-muradu bihi, yang dimaksud dengan isim mubham itu isim isyarah, isim mausul. Lantas kenapa nggak langsung disebutkan saja isim isyarah, isim mausul? Kenapa harus, ya, di bawah naungan isim yang mubham gitu loh? Apa? Kenapa? Apa sebabnya dinamakan mubham? Mubham itu kan artinya samar, belum jelas, ya. Ternyata summiya mubhaman liftiqarihi fi bayani musammahu ila qarinatin. Ya. Nah, ini liftiqari, karena tidak adanya penjelasan yang menyebutkan, nah, ya, tidak adanya penjelasan yang menyebutkan apa? Konteks suatu kata seperti indikasi ataupun ya selainnya. Contoh seperti isim isyarah dan silah penghubung. Ya, kalau kita membahas mausul berarti bahas juga silah di situ. Ada a'id juga nanti yang kembali. Isim isyarah dulu. Hadza dan hazihi. Nah, ya, hadza dan hazihi. Haza ini untuk menunjukkan kata benda laki-laki.
Sudah jelas belum dia? Ya belum lah. Orang dia belum nunjuk apa-apa. Kapan jelasnya? Kalau dia sudah nunjuk. Mausul juga isi mausul aladzi. Yang. Dia mau ngejelasin apa? Jelas nggak? Belum. Maka dia selalu butuh kepada yang namanya silah. Dan juga ait. Ait ini sesuatu yang kembali kepada apa? Si mausul tersebut. Ya. Baik. Kita lanjut. Warabi'uha. Nah, warabi'uha al-ismu alladhi fihi al-alif wal lam ay al-muhalla bihima. Nah, contohnya ar-rajul wal ghulam. Yang keempat ini adalah isim yang di dalamnya terdapat alif lam atau al, yaitu yang diberikan huruf alif dan lam pada keduanya seperti kata ar-rajulu. Ar-rajulu ada alnya, ada. Ma'rifat berarti ma'rifat. Ya, nah, ma'rifat. Begitu pula gulam di sini. Nah, gulam. Baik. Wal mustaqimu lughatan. Al mustaqimu lughatan. Ya. Secara lurus nih, secara bahasa yang lurus nih, yang benernya nih, ya, dikatakan al, ya, al kama taqaddama sebagaimana telah berlalu wa a'ammu minhu ayyuqala. Ya. Ini lebih umum tentu untuk disebutkan sebagai apa? Ada ta'rif. Lebih umum al ini dikatakan ada ta'rif. Sebuah perangkat yang memakrifatkan isim, yaitu dengan hadirnya al di awal kata isim tersebut. Gitu ya. Kama sabaqa bayanuhu sebagaimana telah lewat penjelasannya. Fal ma'dudu huna maka yang disebut ma'dud ya, makna ma'dud di sini yang diperhitungkan al ismul ladzi dakhalathu adadut ta'rif. Ma'dud yang man'ud gitu. Isim yang kok man'ud sih? Afwan ya. Nah, ma'dud di sini yang teranggap ma'rifat ya, berarti apa? Isim yang dimasukkan oleh indikator atau sesuatu yang menjadikan dia ma'rifat. Berarti apa? Faktor-faktor isim ma'rifat. Wa khamisuha. Nah, wa khamisuha. Ma udifa ila wahidin. Yang kelima apa yang disandarkan kepada salah satu dari empat macam ma'rifat tadi. Kita bahas nakiroh di sini. Silakan dibaca. Siapa yang mau baca nih? Aku dari sini. Mot. Disuruh baca. Tafadhol. Wa mana kiro. Wa mana kiro fihi kulu ismun sya'in fi jinsihi. Pala. Fala yakhtassu. Ada Ustaz. Fala yakhtassu. Baik, kita ganti saya. Oh, keluar ya. Baik, nah. Baik, diganti rekan yang lain. Nah. Wa amma nakirah fahiya kullu ismin sya'in fi jinsihi. Fala yahtassu biwahidin min afradihi duna akhar. Nahwu rajulun
وغلام وقرأ المصنف Cukup, cukup. Hasbuk, hasbuk. Ya, terjemahkan itu definisi dari nakirah. adapun nakirah kullu ismin sya'in fi jinsihi, itu setiap isim yang umum dari jenisnya, fala Ya, ya fala yahtassu dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, makna dari syai'in fi jinsihi adalah la 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 takhtas. yahtassu la yahtassu Kok yakhtassu ya? Naam. Kok yakhtassu ya? yahtassu. Kan harusnya kan ini kembali ke nakirah. Gitu. Bisa yakhtasu kalau dia domirnya huwa kembali kepada kullu. Kalau domirnya hiya, dia menjelaskan nakirah, ya berarti ya harusnya tak. Gitu ya. Takhtassu. Nah, Wala takhtassu, naam, takhtassu biwahidin. min ifradihi. Nah, artinya apa tuh terjemahnya? Tidak dikhususkan dengan salah satu, ya, biwahidin dari apa? Nah, afradihi duna akhar. Tidak dikhususkan dari satu kata, nam afrad, ya, duna akhar, maupun selainnya. Nahwu contoh rajulun dan gulamun di sini. Ya, rajulun dan gulamun di sini. Ini tidak khusus, ya. Tidak khusus kepada, nah, tidak khusus kepada apa? Ta'yin, penentuannya laki-laki yang mana. Intinya apa? Jenis rojul, laki-laki bermakna umum gitu. Dan juga gulam. Ya, jadi semua orang yang marhalah berada pada tingkatan gulam, ya sudah masuk ke dalam diksi kata gulam. Karena dia tidak makrifat. Gitu. Bisa difahami sampai sini? Ini konsep dasar terkait nakirah. Lanjut. Wa qarrabahu al-musannifu. وقربه المصنف فقال كل ما أصلها دخول الألف واللام عليه نحو الرجل رجلي والفرس، والمراد بهما الألف واللام اللذان ما أداة التعريف، فإن أصل الاسم أول رجل وفي الثاني فرس فلما دخلت على الكلمتين صارتا الرجل والفرس. Nah, di sini qarrabahu al-musannifu, musannif memberikan sebuah pendekatan agar kita bisa memahami maksud dari nakirah. Ya, jadi intinya tatkala kita telah membaca isim yang ma'rifat itu adalah isim yang dilekati alif lam, maka setiap isim yang dikasih alif lam itu bisa ngilang alif lamnya. Ketika hilang tuh alif lam, maka dia tergolong nakirah. Nah, tanda nakirah ketika hilang alif lam ya akhirannya ditanwin seperti itu, ya. Kullu masalah dukhulul alif wal lam alaih. Contoh ar-rajul wal faras. Wal muradu bihima, yang dimaksud pada keduanya, maksud keduanya di sini siapa? Alif dan lam. Gitu, alif dan lam alladzina huma adadut ta'rif. Yang keduanya ini adalah adadut ta'rif, perangkat untuk memakrifatkan isim. Gitu, perangkat untuk memakrifatkan isim. Ya. Fa inna aslal ismi fil awal rajulun. Ya, nah. Asal dari isim yang pertama adalah rajulun, seorang laki-laki.
Nah, ya. Wa fis tsani farasun, dan yang kedua itu farasun, ya, kuda, ditanwin dia. Falamma dakhalata, maka tatkala dua perangkat ya yang bisa memakrifatkan suatu isim masuk nih alal kalimatain, ya, atas dua kata tadi, rajul dan faras. Sorota, maka jadilah dua kata tersebut ar-rajul wal farasu, adanya alif lam. Makrifatlah dia. Selesai. Lanjut. Tabaiyah. Baca lagi, baca. Wa tabi'atun na'ti limatbu'ihi hiya fihi wa nasbihi wa hafdihi fi ta'rifihi wa tankirihi kama zakara al-musannifu fa idza kana matbu'i marfu'an fanna'tu marfu'un wa Nah, idza kana mansuban nah, barakallahu fik. Wa tabaiyatun na'ti limatbu'ihi hiya fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi. Dan pengikutan na'at, yaitu suatu sifat limatbu'ihi, kepada kata yang diikutinya alias man'ut, maka dia harus memenuhi hukum-hukum. Kalau man'utnya rofa, ya dia rofa si na'at. Oh ya, kalau man'utnya nasab, ya nasab pula lah si na'atnya. Begitu pula khafat. Dan begitu pula ta'rif dan tankirnya. Kama dzakara al-musannifu, sebagaimana al-Imam Ibnu Ajurum telah menyebutkan hal ini. Fa idza kana al-matsbu'u matbu'an, ya marfu'an, ya kalau matsbu'nya man'ut berarti kan dia rofa, ya fanna'tu marfu', maka na'at pun juga rofa marfu', ya kan. Wa idza kana mansuban fanna'tu mansuban, oke. Wa idza kana makhfudan fanna'tu makhfudun, oke. Wa idza kanat ma'rifatan, nah kalau si matsbu' nih man'utnya ma'rifat, fanna'tu ma'rifatun aidon, ya juga si na'atnya ma'rifat. Wa idza kana nakiratan fanna'tu nakiratun fahuwa tabi'un lahu, maka yang namanya na'at tabi'un lahu, dia mengikuti man'utnya. Man'ut itu adalah matsbu, kata yang diikuti oleh na'at. Lanjut berikutnya. Wa taqtarinu, wa taqtarinu aidan bit tabi'ati lahu fi ifradihi wa tasniyatihi wa jam'ihi fi tadhkirihi wa ta'nisihi fattabi'atu kainati baina an-na'ti wa matbu'ihi hiya fi arba'ati usulin awwaluha terjemahkan. Terjemahkan dulu. wa Dan taktar apa taktarin artinya taktarinu iqtarana yaqtarinu iqtiran, digandengkan. dan digandengkan juga tabi'ati lahu. Ya, untuk apa namanya? Nah, untuk tabaiyah nih. Pengikut sertaan. Ya, pengikut sertaan lahu kepadanya fi ifradihi, di dalam apa? Mufradnya. Ya, jadi dalam perkara ini juga berlaku segi adat. Juga berlaku segi adat. Nah, inilah konsep yang namanya tabi dan matsbu'. Ya. Kalau matsbu'nya itu mufrad, ya tabi'nya pun mufrad. Paham ya? Kalau musanna si matsbu'nya, maka tabi'nya juga harus musanna. Begitu pula kalau matsbu'nya jamak, baik jamak mudzakkar salim, muannas salim atau taksir, ya tabi'nya harus ikut jamaknya, modelnya yang mana. Gitu. Maka di sini dikatakan apa? At-tabaiyatul kainatu bainan na'ti wa matbu'ihi. Begitu. Apa berarti? Yang namanya tabi' di sini al-kainatu bainan na'ti. Ya. Itu kainah, terjadi, ada di antara na'at dan matsbu'nya. Harus ada nih. Inilah yang menjadi apa? Syarat na'at man'ut.
Yang pertama, nah awaluha rafa nasab khafat. Nah, ini kan dari segi apa? Dari segi i'rabun. Kemudian ta'rif tankir. Dari segi apa? Ta'yin. Nah, ta'yin. Kemudian nih, dari segi apa? Adat. Begitu. Kemudian tadzkir ta'nis dari apa? Jeans, gendernya. Ya, bisa dipahami sampai sini. Nah, pastikan ini kalau kita lagi baca kitab atau baca Quran, wah kata ini makrifat juga nih, muzakkar juga nih, gitu. Mufrad juga nih, rofa qadarullah. Jadi apa kira-kira? Naatkah, badalkah? Nanti kan ada banyak tabi itu. Wah ternyata dari maknanya dia menuju kepada sifat. Ya sudah, naatlah dia. Bisa difahami sampai sini? Nah, ada pertanyaan? Ya. Jadi sifat mengikuti kata yang disifatinya di dalam apa? Tadzkir ta'nis, itu masalah jins. Kemudian ta'rif tankir, masalah ta'yin. Kemudian ifrad tasniyah jama', masalah adat jumlahnya. Kemudian yang terakhir yang keempat adalah rofa nasab jer i'rab. Nah, 4 hal. Naat mengikuti man'ud. Bisa difahami sampai sini? Ustaz. Ya, itu contohnya tadi. Sudah, ya. Nah. Baik, ya. Terkait naat hakiki dan sababi, maka contoh naat yang dicantumkan di situ oleh Al-Imam Najurum, dia termasuk naat hakiki atau sababi? Hakiki. Ya, betul. Itu termasuk naat hakiki. Lalu bagaimana contoh naat sababi? Nah, sababi contohnya Nah, eh, Al-Mustafa Mahirun bintuhu. Tarik Ustaz. bagaimana? Ahmadun Ahmadu Mahiru Al-Mahiru bintuhu. Ya. Nah, Betul? bisa. Ya, nah, bisa. Itu kan tadi nanti naatnya ada yang bisa mufrad ya kan, terus jumlah ada syibhul jumlah. Nah, contohnya di sini. Afwan, ya yang jumlah mufrad dan syibhul jumlah itu di naat hakiki ya. Itu di naat apa? Di naat hakiki gitu. Bukan di naat bukan di naat sababi. Nah, contoh naat sababi ya, marortu bi ini jamak nih. Marortu bi rijalin. Aku berpapasan dengan laki-laki.
Kita taruh di sini. Apa kira-kira? Contohnya. Pakai fiil. Bisa juga. Bisa juga. Ya. Hasunat. Ini kan fiil nih. Wazannya fa'ula yaf'ulu. Hasuna yahsunu. Hasunat. Ummahatu. Ummahatuhum. Bisa difahami sampai sini? Hasunat. Ini fiil. Ya, ini hasunat fiil. Jadi naatkah dia? Ya. Iya. Nah, begitu. Bisa juga kalau hasunatnya kita ganti yang isim. Jadinya apa? Hasanah. Hasanah. Hasanatin. I'rabnya ngikut si rijal. Ya, kata sebelumnya. Nah, ini kalau yang isim nih, yang isim. Ini yang hasanah. Ini ngikut ke rijal. I'rabnya kasroh kan? Nah, kasroh rijal, hasanatin juga kasroh. Tapi jenisnya ngikut kemana? Ya, nah. Jenisnya dia ngikut nanti kata di depannya. Gitu. Ya. Nah, misalkan ummuhum. Karena kan hasanah mufrad tuh ya. Maka adat dan jenisnya ikut ke kata di depannya. Tapi kata yang di depannya harus bersambung dengan domir yang kembali kepada kata sebelum naat tersebut. Rijal jamak pakainya kan hum. Begitu. Sampai di sini bisa dipahami. Aku berpapasan dengan laki-laki yang ibu mereka itu hasanah baik. Bisa dipahami sampai sini? Nah, Ngirobnya bingung. Bingung nggak ngirobnya nih? Marortu dulu kita i'rab deh. Marortu nih i'rabnya apa? Ini kan dari fi'il tadi marro. Dari fi'il marro. maror. Nah, ya kan? Marortu, roknya sukun, pecah lah jadinya tuh. Fi'alun madin mabniun ala sukun. Kenapa fi'il madi sukun? Litisalihi, karena bersambung dia tuh. Bidomiri rof'in mutaharrik. Dengan domir rofa yang berharokat nih. Tak yang domah itu. Takdirnya kan ana. Gitu ya. Taib. Wata'u kita irob juga nih tak nih. Nah, tak di sini apa irobnya? Domirun muttasilun mabniun ala domi. Nah, ini kan di doma ala domi jadinya fi mahalli raf'in, pada mahalnya siapa? Rafa sebagai fa'il. Gitu ya. Nah, birijalin. Birijalin alba'u nih huruf ba-nya nih. Nah, huruf ba-nya alba'u harfu jarin. Ya kan? Begitu. Rijal. Rijal jadi apa rijal? Majrurun bil ba. Ya orang isim dia terletak setelah huruf ba, huruf jar ba ya kan? Majrurun bil ba'i wa alamatu jarrihi apa? Al kasroh nih. Gitu. Kasroh kan? Kasroh. Kemudian kita yang nyirob yang isim dulu ya. Hasunat kita tinggalkan pembahasannya. Hasanatin. Gitu. Hasanatin. Hasanin jadi apa? Na'tun. Na'tun rijal. Gitu. Na'tun rijal. Wa na'tul majrurun misluhu. Wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun atau al kasratu az-zahiratu ala akhirih. Bisa difahami sampai sini? Nah, nah ini nih pusing nih nanti. Umu jadi apa umu? Umu jadi apa umu?
Ummu jadi fa'ilnya hasanah. Sebagaimana ummahat. Ini jadi fa'ilnya hasunat. Kalau ini mah pasti cepat nyambungnya. Kan hasunat fi'il. Ya berarti butuh fa'il. Tapi kalau umum menjadi fa'ilnya hasanah, bagaimana ceritanya? Hasanah isim. Iya. Ya, nah, jadi hasanah ini dia tergolong yang namanya apa? Sifat musyabbahah. Sifat musyabbahah ini adalah satu dari 7 model isim yang dia bisa beramal amalan fi'il. Maka nanti i'rabnya apa? Hasanah itu adalah sifatun musyabbahatun ya'malu amalal fi'li. Gitu. Bisa difahami sampai sini? Nanti ditonton lagi rekamannya dan didiskusikan apa yang belum paham di grup. Barakallahu fikum. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullahu khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ulumina. Sebelum ditutup dengan salam, kami mengingatkan bahwasanya esok sore hari kita tetap lanjut. Nah, ya semoga besok malam bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.